Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuntri Fatimah, NIM 19210033. Di sini akan menjawab soal UTS. Yang pertama nomor 1, rukun akad. Nah, rukun akad ini ada akid, yaitu orang yang berakad. Kemudian ma'qud alai, ada benda-benda yang dijadikan objek untuk jual beli tersebut. Kemudian sigot, yaitu ijab qabul. Kemudian syarat akad ini terdapat pada subjek, objek, dan ijab qabulnya. Yang pertama ini tentang subjeknya, yaitu bahwa orangnya harus berakal sehat dan dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan, kemudian balik dan dewasa. Kemudian yang kedua tentang objeknya, yaitu suci barangnya, kemudian dapat dimanfaatkan, kemudian milik orang yang melakukan akad, jadi harus atas kepemilikannya. Kemudian mampu menyerah barang tersebut, mampu diserahkan. Kemudian yang ketiga adalah lafal ijab qabulnya. Nah, lafal ijab qabul ini beberapa ulama berpendapat bahwa lafal itu tidak menjadi sebuah rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat bahwa hal tersebut sudah lazim atau sudah dianggap sebagai jual beli, maka hal tersebut dianggap sah. Kemudian poin yang B, jika salah satu syarat dalam rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap tidak sah karena akan keluar dari konsep muamalah, yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudorotan. Misal, jika salah satu syarat tidak terpenuhi seperti tidak atas dasar kesepakatan bersama atau kerelaan bersama, maka sudah jelas hal tersebut akan merugikan salah satu pihak. Kemudian, macam-macam pembagian jual beli berdasarkan disebutkannya harga dasar. Nah, di sini ada bai amanah, yaitu jual beli dengan cara penjual menyebutkan harga pokok barang dan harga jual barang tersebut. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bai murabahah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang didapatkannya dari penjual barang tersebut. Misalnya, saya membeli barang ini seharga 5.000 dan saya jual 6.000. Nah, atau keuntungannya 20% dari modalnya. Kemudian bai wad'iyah, yaitu penjual menjual barang dagangannya dengan harga jual di bawah harga pokok. Kemudian bai tauliyah, yaitu penjual menjual barang dagangannya dengan harga jual sama dengan harga pokok. Kemudian ada macam-macam jual beli berdasarkan barang pengganti, yaitu mengganti uang dengan barang, mengganti barang dengan barang, kemudian mengganti uang dengan uang. Kemudian macam-macam jual beli berdasarkan waktu penyerahan dan pembayarannya. Nah, ini ada serah terima barang dan uang dengan cara tunai, kemudian serah terima barang dan uang dengan cara uang dibayar di muka, kemudian serah terima barang dan uang dengan cara barang diterima di muka dan uang menyusul, kemudian serah terima barang dan uang tidak tunai, dan jual beli hutang dengan hutang. Nah, kemudian nomor 2, ya di sini ada beberapa kasus. Di poin A adalah dalam akad jual beli ternyata penjual belum memiliki barang yang ditransaksikan. Nah, penjelasannya bahwa tidak sah menjual objek yang tidak kita miliki dan tanpa seizin pemiliknya. Bagi barang pemilik anak yatim atau yang memiliki keterbelakangan mental, maka wali dari mereka ini disamakan statusnya sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian landasan hukumnya adalah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yaitu janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu. Kemudian poin B, kasusnya adalah dalam akad al-istisna, salah satu pihak meminta agar ditetapkannya hiyar syarat. Nah, itu fatwa tentang jual beli istisna disebutkan dalam fatwa MUI nomor 6 tentang jual beli istisna poin ke-7, bahwa dalam hal barang cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak hiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Jadi apabila barang yang dipesan kepada pembuat tidak sesuai kesepakatan merujuk pada fatwa MUI, maka boleh pemesanan memiliki hak hiyar. Kemudian yang C adalah kasusnya transaksi falas internasional, dibutuhkan minimum 2 hari kerja agar dana tersebut diterima. Jadi transaksi fatula asing lebih jelasnya dapat dikatakan sebagai suatu jenis investasi yang dilakukan dengan berdagang atau jual beli mata uang dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, di mana transaksi ini biasanya dilakukan dalam pasar keuangan. Kemudian poin D, aplikasi akad murabahah dan keuangan kontemporer. Jadi pada dasarnya murabahah ini merupakan salah satu jenis jual beli yang bukanlah model pembiayaan sebagaimana diperhatikan dalam perbankan syariah. Jadi model pembiayaan yang ideal dalam Islam sebenarnya adalah mudharabah dan musyarakah. Secara sederhana, mudharabah merupakan kerjasama usaha antara dua belah pihak, yang ini pemilik modal dan pengusaha. Sementara itu, musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua belah pihak. Jadi masing-masing saling berkontribusi. Kemudian nomor 3 poin A,
Dalam konteks muamalah dikenal kaidah umum bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai datang dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Dalil ini atau kaidah ini diakui sebagai pedoman dalam bermuamalah. Maksudnya, kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba. Nah, itu hukum asalnya adalah boleh, kemudian akan haram jika ada dalil yang menghapusnya atau mengharamkannya. Kemudian poin B, dalam prinsip umum terdapat 4 hal utama, yakni yang pertama, setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang kedua, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara yang terstandbenten dan immanent. Kemudian keadilan dengan menyampaikan kezaliman. Sementara itu prinsip khusus memiliki 2 turutan, yaitu yang diperintahkan dan dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat 3 prinsip, yaitu objek transaksi harus yang halal, kemudian adanya keridhaan semua pihak, kemudian pengelola aset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang adalah riba, gharar, kemudian tadlis, seperti itu. Kemudian poin C, larangan dalam berakad muamalah, yaitu adanya unsur tadlis atau penipuan, kemudian adanya unsur tagrir atau gharar, itu ketidakpastian transaksi, kemudian riba, yaitu tambahan dari harga pokok atau modal secara batil, kemudian adanya masyir atau judi. Nah, kemudian ikhtikar, yaitu upaya menciptakan kelangkaan barang di pasar supaya naik harganya, seperti penimbunan BBM ataupun sembako. Kemudian menciptakan permintaan palsu, yaitu manipulasi permintaan seolah-olah banyak permintaan sehingga harga barang menjadi naik. Kemudian riswah atau adanya suap. Kemudian nomor 4, yakni kata khiyar berasal dari bahasa Arab yang berarti pilihan. Sedangkan secara terminologi menurut beberapa ulama usul fiqh, yaitu mendefinisikan bahwa khiyar ini adalah mencari kebaikan dari 2 perkara, melangsungkan atau meninggalkan atau jual beli. Kemudian macam-macam khiyar, ini ada khiyar majelis, yaitu khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, sama bagi pihak masih berada di tempat transaksi. Kemudian khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah khiyar di mana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua bisa memilih, bisa meneruskan atau membatalkan. Kemudian khiyar aib, yaitu bisa memilih membeli atau membatalkan karena adanya suatu kecacatan dalam barang tersebut. Kemudian poin D, penerapan khiyar dalam jual beli online ini sebenarnya sama saja dengan offline, yang membedakan hanya saja penjual dan pembeli ini tidak bertemu. Misal dari penjual ini bedanya ini juga dari penjual misalnya memberi garansi. Nah, kalau pembeli itu bisa melihat rating atau bintang. Misalnya dia sudah masuk keranjang, nah itu jadi beli atau tidak itu terserah dari pembelinya. Nah, kemudian nomor 5, ini akad ijarah adalah menunjukkan manfaat pihak yang memakai atau mengambil manfaat terhadap barang. Nah, rukunnya ini ada 4, akid, sigot akad, ujroh atau upah, dan manfaat. Kemudian syarat akad ijarah antara lain syarat bagi kedua orang yang berakad, yaitu telah balik dan berakal. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. Kemudian manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara langsung dan jelas. Nah, objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung. Kemudian objek ijarah juga harus sesuatu yang halal oleh syara. Dan poin B, bagaimana penerapan akad ijarah pada masa sekarang, yakni berjalan sebagaimana mestinya, mematuhi dan menerapkan semua rukun dan syarat yang ada pada akad ijarah, contohnya seperti sewa ruko. Kemudian jelaskan penerapan akad ijarah muntahiyah bitamlik dengan memberikan contoh ilustrasinya. Nah, ini al-ijarah, ahli hukum Islam mendefinisikan bahwa menjual manfaat, kegunaan, jasa dan dengan bayaran yang ditetapkan bank syariah mengaplikasikan elemen ini dengan berbagai bentuk produk dalam bentuk pembiayaan. Di antara caranya, bank ini dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan melakukan manfaat dari barang ijarah tersebut, dan barang terlebih dahulu membeli harta dan yang disewakan. Dan bank terlebih dahulu membeli harta yang disewakan kepada nasabah dengan syarat tempo dan kadar lain yang disetujui. Kemudian penerapan ijarah
Ini merupakan bentuk lain dari ijarah di mana persewaan diikuti oleh kepemilikan barang oleh nasabah. Ijarah jenis ini pada saat sekarang dikenal sebagai ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, kemudian contohnya ini misal ada seorang yang ingin menjual rumah seharga 100 juta dan ada orang yang membeli dan ada seorang pembeli misal si B yang ingin membeli rumah tersebut dengan meminta bantuan Bank A. Nah, memberikan pembiayaan. Maka Bank A dapat menawarkan kepada pembeli untuk bekerja sama dengan akad IMBT. Nah, maka kontrak pertama yang dilakukan adalah Bank A harus membeli rumah kepada penjual rumah dengan harga 100 juta dan akan kontrak yang kedua yaitu Bank A menyewakan rumah adat kepada pembeli B. Misalnya biaya sewa yang disepakati adalah sebesar 1 juta per bulan atau selama 10 tahun. Maka pembeli B akan mengeluarkan uang sampai 10 tahun adalah sebesar 1 juta dikali 120 bulan, maka sebesar 120 juta. Dan bagaimana cara seorang penyewa, ini poin D, telah membayar, bagaimana jika seorang penyewa telah membayar uang sewa di tempat sewa tempat selama 1 tahun, akan tetapi setelah 2 bulan ternyata sudah berhenti, apakah dia bisa mendapatkan sisa uangnya kembali? Nah, jika kasusnya seperti ini, maka uang tersebut bisa kembali ke penyewa, atau yang menyewa, yang menyewa. Karena sudah ada kesepakatan di awal. Jika sudah ada kesepakatan di awal, jika memang seperti itu, si penyewa ini berhak mengembalikan uangnya. Jika sudah ada kesepakatan di awal seperti itu, harus dikembalikan uangnya. Jika memang tidak ada kesepakatan di awal, maka yang menyewa ini boleh meninggalkan tempat sesuai kehendaknya selama 2 bulan misalnya, akan tetapi uang yang dibayarkan adalah tetap 1 tahun, dan yang menyewakan ini wajib untuk tidak menyewakan tempat tersebut kepada orang lain sebelum kontraknya habis. Mungkin itu penjelasan atau jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.